baru record dulu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi kita, ya itu adalah fungsi dan persamaan. Ya. Fungsi dan persamaan. Ya, atau bab ketiga ya di modulnya. Ya, fungsi dan persamaan. Ya, oke. Gini teman-teman. Teman-teman itu kan atau saya mulai dari sini ya, di bagian pengantar dulu. Ya. Di satu bab sebelumnya, teman-teman itu kan sudah belajar ya secara mandiri kan ya, disertai dengan tugas juga dengan kuis. Teman-teman itu belajar tentang bilangan, gitu kan ya, tentang bilangan. Ya, teman-teman belajar tentang bilangan gitu kan ya, dan operasinya ya, dan simbol ya, dan simbol bilangan ya. Apa perkalian, penyebelahan, bagaimana cara mengoperasikannya, gitu kan ya. Dan kemudian setelah itu teman-teman belajar ini kan ya, cara memperoleh bilangan ya, memperoleh bilangan ya pada dalam sains ya, dalam sains ya atau kimia. Oke. Gimana caranya teman-teman? Bagaimana cara memperoleh bilangan kalau kita belajar sains atau belajar kimia? Apa yang kita lakukan? Halo? Gimana caranya? Suaranya. Halo, teman-teman. Bagaimana cara memperoleh bilangan dalam sains atau dalam kimia? Apa yang kita lakukan? Pengukuran. Iya, benar. Ya, pengukuran. Kita melakukan pengukuran kan ya? Kita melakukan pengukuran. Yang kita sebut pengukuran sains ya, karena kita kan mengukur untuk kebutuhan sains, gitu kan ya. Ya, misalnya kita ingin tahu bilangan yang terkait dengan massa, ya, bilangan yang terkait dengan massa suatu sampel misalnya. Maka kita lakukan dengan cara menimbang kan ya. Ya, ditimbang, timbangannya kita pakai timbangan. Ya. Atau kita ingin misalnya ingin tahu bilangan yang terkait dengan temperatur atau dengan suhu suatu sampel, ya maka kita mengukur, ya kita menggunakan termometer kan ya, kita menggunakan termometer kan ya. Ya kalau ini menimbang tadi menggunakan neraca ya, neraca analitik misalnya. Kalau kita ingin tahu misalnya bilangan terkait dengan misalnya tekanan, nah, tekanan suatu sistem atau suatu gas misalnya. Apa yang kita lakukan teman-teman? Kita mengukur kan ya. Kita mengukur menggunakan apa? Misalnya kalau tekanan. Apa kira-kira? Pakai apa? Kalau mengukur tekanan pakai apa teman-teman? Ada yang tahu? Alat untuk mengukur tekanan apa namanya? Manometer. Manometer. Mungkin nama yang lain mungkin? Tekanan itu kan satuannya bar. Nah, apa tuh bar? Bar untuk mengukur bar namanya apa? Barometer. Barometer. Ya. Ya. Atau misalnya kalau teman-teman ada sampel bahan kimia, cairan. Nah, cairan bahan kimia, ingin diukur berapa volumenya. Kira-kira pakai apa? Alat kimia untuk mengukur volume cairan apa namanya? Yang tahu? Ya, misalnya pakai apa? Misalnya pakai gelas ukur misalnya kan. Ini dapat volume. Nah semua ini pakai neraca, termometer, barometer, neraca apa? Gelas ukur ya. Nah semua ini nanti akan menghasilkan bilangan. Ya, bilangan sains. Ya, kan itu kan ya. Nah cara menulis bilangan sains ini ya, itu nanti kita harus perhatikan ada angka pastinya. Angka pasti. Ya, angka pasti itu artinya apa? Sesuai skala. Sesuai skala. Ya. Ada lagi namanya angka perkiraan. Angka perkiraan kan ya. Angka perkiraan ini kita perkirakan dari skala. Ya. Ini ya sudah ada kuisnya kemarin ya. Nah, semua ini nanti itu menjadi namanya apa teman-teman? Angka pasti, angka perkiraan dalam suatu pengukuran namanya angka Halo? Angka real, Pak. Apa? Pengukuran itu Rasional, Pak. Ya, sorry.
Gimana? Angka rasional bukan, Pak? Angka rasional kan di sini kan ya, ada bilangan sini kan ya, ada bilangan bilangan rasional, irasional. Kalau di sini ya, kalau di sini. Nah, sekarang kita sudah di sini kan ya, di pengukuran sains. Pengukuran sains itu semuanya pasti adalah bilangan rasional. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran sains, ya makanya semuanya pasti bilangan rasional. Kalau pengukuran, karena harus nyata kan, yang namanya pengukuran harus nyata. Ya maka semuanya pasti adalah bilangan rasional. Ya. Maksudnya bilangan real ya, bilangan real. Ya, semuanya harus bilangan real. Nah, maksudnya ini ya, kalau bilangan sains, ya itu kan harus ada angka pasti, angka perkiraan. Teman-teman masih tahu kan ya, angka pasti, angka perkiraan yang kemarin sebenarnya sudah teman-teman bisa pelajari dan langsung dari modul kan ya. Saya tunjukkan dulu misalnya ya, angka pasti, angka perkiraan. Misalnya ini. Oke, dari sini ada yang tahu ini apa? Ini nama alatnya apa nih? Ada yang tahu? Nama alat. Iya, ini namanya pipet ukur ya. Namanya pipet ukur. Ya. Namanya pipet ukur. Kemudian kalau ini apa namanya? Gelas Apa namanya? Oke, benar ya. Tadi apa? Bilang apa tadi? Gelas ukur. Ya, ini benar. Ini gelas ukur. Ya. Gelas ukur. Kalau tadi ini pipet ukur. Ya. Keduanya sama. Fungsinya sama. Fungsinya keduanya adalah untuk mengukur volume. Ya. Cuma kalau ini kan ini mengukur volume ya yang kita keluarkan. Ya. Kalau ini gelas ukur ini mengukur volume yang kita masukkan. Itu beda. Nanti teman-teman belajar harusnya belajar di manajemen lab ya kemarin ya. Tahun depan ya. Nanti ada pelatihan manajemen lab, nanti teman-teman akan belajar. Bedanya apa antara pipet ukur yang mengukur volume dan gelas ukur juga mengukur volume. Ya, jadi kalau pipet ukur itu mengukur yang keluar. Ya, tapi kalau yang ini mengukur yang kita masukkan. Nah, itu bedanya nanti ya. Oke, kemudian nah kalau ini teman-teman tahu kan ini ya. Ya, ini kalau kita menggunakan gelas ukur atau apapun yang dari kaca untuk volume, maka kita harus pakai batas bawah meniskusnya. Yang benar yang mana? Kalau kita pakai ini A, B atau C? B, Pak. B ya. Kita pakai B. Yang tengah. Ya. Kita pakai yang B. Ya, yang batas bawah meniskusnya ini. Ini sorry. Ini yang kita lihat ya, batas bawahnya ini kita lihat. Itu yang benar. Ya. Oke. Kemudian sekarang saya tadi menunjukkan bahwa pengukuran itu pasti ada angka pasti dan pasti ada angka pengukurannya. Oke, misalnya ini ada gelas ukur nih, ada potongan gelas ukur nih teman-teman. Ada potongan gelas ukur. Atau ada gambar yang lain ya? Enggak ada ya. Ini ada potongan gelas ukur. Nah, dari bawah ya berarti ya 5, 6, 7, 8 itu kan ya. Nah, kalau teman-teman diminta untuk membaca ini, teman-teman bacanya berapa? 6,6. 6,6. 6,6. Oke. Ini volumenya kebacanya 6,6. Harusnya 6,60. Harusnya ya. Teman-teman nulisnya harusnya gini. 6,60. 0 ini perkiraan. Perkiraannya kenapa kok 0? Karena ini sudah mepet kan ya. Gitu. Coba kalau kayak gini misalnya. Misalnya gini teman-teman. Ini misalnya ini warna apa ini? Nah, ini misalnya ini. Batasnya nggak di sini, tapi di sini. Nah, kelihatan ya? Coba kalau batasnya di sini. Nah, ini. Teman-teman bacanya berapa ini? Dari sini, di sini, batasnya di sini. Ini berapa jadinya? 6,6 juga, Pak. 6,61, Pak. 6,6. Pelan-pelan. Ini kan 6. 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7 gitu kan ya. Nah, kalau di sini kira-kira berapa berarti? Ini kan berarti diantaranya kan ya, diantaranya 6,6 dan 6,7 kan ya, diantaranya itu kan ya, berarti kira berapa? 6,65. 6,65 kan itu kan ya. Nah, yang 6,6 ini, ya 6,6 ini namanya apa? Angka pasti. Ini namanya angka pasti. Yang ini 5 ini angka perkiraan. Angka perkiraan. Teman-teman nyebut 5 itu kira-kira kan? Ini kira-kira batas meniskusnya itu di tengah-tengahnya. Ya enggak? Sementara ini 6 ini pasti beneran loh ini 6 nih. Di sini juga ini 6 ini kan 6,6 di sini kan ya. Ini kan pasti.
Maksudnya pasti dalam skala pengukuran. Sementara yang sisanya ini ada sisanya dikit kan ya. Teman-teman perkirakan ini sekitar 0,05 gitu kan ya. Ini kan kira-kira. Nah, kira-kira. Sama kayak tadi, ketika dia mepet di sini. Ketika dia mepet di sini, teman-teman kira-kira itu tuh 0,00. Nah, maka ini disebut dia perkiraan juga. Ini sama, ini perkiraan. Kalau 6,6 ini sama juga ini angka pasti. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, bisa kan ya, angka pasti dan angka perkiraan. Nah, keduanya ini, baik angka pasti maupun angka perkiraan disebut angka apa? Penting. Angka penting. Nah, gitu ya. Namanya adalah angka penting. Kan gitu ya. Nah, ini sudah kan ya, sudah teman-teman. Maka nanti ini kita sebut dengan angka penting. Kan ya. Nah, angka penting nanti ini ada cara menggunakannya kan ya. Mau pakai perkalian atau pembagian, itu ada aturannya. Mau pakai untuk penjumlahan atau pengurangan, itu juga ada aturannya. Kalau perkalian, pembagian, aturannya apa? Aturannya apa? Kita melihat apa? Jumlah yang paling kecil. Yang paling kecil. Angka penting paling sedikit. Nah, ya kan ya, atau ya paling sedikit kan jumlah angka penting, atau kita simbolkan ya. Jumlah AP ya, kita tulisnya AP ya. AP itu maksudnya angka penting ya. Nah, ini saya tulis AP. Ya, kepenting paling sedikit. Nah, paling sedikit. Kan itu kan ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan aturannya apa? Hanya boleh mengandung satu angka perkiraan. Iya, boleh mengandung satu angka perkiraan. Maksudnya yang paling sedikit angka perkiraannya. Atau desimal. Maksudnya kalau dia desimal ya, desimal paling sedikit. Kan gitu kan ya, desimal paling sedikit. Dan angka perkiraannya harus yang paling sedikit. Ingat kan ya teman-teman ya. Adapun mana yang termasuk angka penting, mana yang bukan angka penting, itu juga teman-teman sudah pelajari di modul ya. Mestinya sudah dipelajari di modul. Gitu ya. Nah, jadi itu kan ya. Nah, nanti teman-teman kalau lupa-lupa nanti bisa baca-baca lagi ya di modulnya dengan kuisnya. Jadi bilangan ya, itu ada bilangan real, nanti ada bilangan imajiner ya, kemudian real ini ada rasional ya, kemudian ada irasional. Kan itu kan ya, ini teman-teman sudah pelajari. Nanti ini masuk ke operasi ya, pakai operator kan ya. Operator itu macam-macam. Ada operator aritmatika ya. Matematika gitu kan ya. Itu apa? Ya banyak kan ya. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan ya. Kemudian operator kan ada lagi operator misalnya operator kalkulus misalnya ya, kalkulus ya. Misalnya turunan ya. Misalnya d per dx misalnya atau integral ya. Ini semua adalah operator ya. Dan lain-lain. Ya, nah ini sudah teman-teman pelajari ya dari bilangan sampai ke pengukuran sains. Jadi di pengukuran sains itu kita memperoleh apa? Memperoleh ini kan ya. Bilangan sains. Ya, ini memperoleh bilangan sains. Ya, di mana bilangan sains itu pasti ada angka perkiraan. Ya, oke. Nah, sekarang bilangan sains ini ya, itu kita akan analisis. Ya, sebagai seorang kimiawan, tugas kita adalah menganalisis bilangan sains. Ya, menganalisisnya itu tidak hanya sekedar kali, bagi, tambah, kurang, tidak hanya sebatas itu. Ya, kita harus olah data ini, misalnya diolah secara statistik dan macam-macam caranya. Ya, nanti harus diolah ini bilangan sains ini diolah. Ya, harus diolah, kita olah ya datanya. Nah, banyak cara untuk mengolah. Ya, kita bisa pakai operator kan ya, mengolahnya kita pakai operator, diolah ya menggunakan operator. Nah, ini diolah menggunakan operator. Apa operatornya? Ini tadi aritmatika, kalkulus, fungsi, turunan, ya. Nah, salah satu di antaranya juga adalah misalnya adalah fungsi. Nah, kita mengolah bilangan sains ini yang kita hasilkan dari alat-alat ini itu menggunakan fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu fungsi. Nah, jadi hari ini materi kita adalah fungsi. Apa itu fungsi? Nah, jadi pertanyaannya adalah fungsi itu apa? Nah, oke. Sebelum saya membahas apa itu fungsi, contoh saya ini. Contoh teman-teman tahu ini, misalnya sublimasi Camper atau kapur barus. Teman-teman tahu kan ya kapur barus ya? Kapur barus tahu? Tahu. Kan ya?
kapur barus. Mana ya? Tadi sudah saya buka di sini. Bentar ya, saya buka lagi. Nah, ini dia. Ini atau bahasa Inggris sampel. Ya, ini adalah kapur barus ya. Struktur kimianya. Nah, ini ya. Ini struktur kimianya kapur barus. Kapur barus ya. Atau kamper ya. Dan punya kamper. Oke. Nah, ini rumus kimianya ya. Ini C10H16O. Ya. Nah, apa salah satu sifat dari kapur barus atau kamper? Nah, ini dia bisa sublimasi. Ya. Sublimasi ini ya. Disublimasi ketika dipanaskan. Sublimasi itu apa, teman-teman? Apa itu sublimasi? Dan tahu? Perubahan benda padat menjadi gas. Iya, ya perubahan benda padat menjadi gas. Nah, itulah kamper. Kamper itu bisa. Ya, makanya kan kalau kita ambil kapur barus, kita taruh misalnya di kamar mandi atau di toilet, ya, karena dia menghasilkan aroma. Aromanya dari mana? Ya, karena dia berubah dari bola padatnya itu menjadi gas-gasnya. Maka aromanya itu akan memenuhi ruang kamar mandi atau toilet. Dan aromanya itu tentu akan mengeliminasi aroma dari kamar mandi itu kan ya. Ya, nah karena dia berubah dari padat menjadi apa namanya? Menjadi gas, ya, maka tentu ukurannya kan akan mengecil kan ya, dan lama-lama habis, gitu kan ya. Jadi kan kapur barus, ya tadi C10H16O ya. Oke, saya tulis di sini teman-teman. Nah, jadi dia itu bisa berubah dari C10H16O. Awalnya dia adalah solid itu S ya, padat maksudnya, padat. Dia bisa berubah nih, ya, dia bisa berubah tersublimasi ya. Dia mengalami sublimasi, dia menjadi sama C10H16O, tapi dia sudah berubah menjadi gas. Nah, gitu. Maka lama-kelamaan tentu masanya ini kan akan berkurang kan ya. Masanya akan berkurang. Nah, sekarang nih kalau teman-teman diberikan tugas ya, misalnya ukur massa kamper. Misalnya setiap 2 jam. Setiap 2 jam. Maka apa yang teman-teman lakukan? Nah, teman-teman pasti akan bikin tabel seperti ini. Ya kan ya? Nanti teman-teman akan bikin tabel seperti ini. Ini kan? Ini nanti tulis ini waktu. Nah, ini massa. Ya, massa dari kamper ya, massa kampernya. Gitu kan ya. Nah, nanti sini setiap 2 jam kan ya, berarti 2 jam atau 0 dulu ya. Pas sebelum 2 jam. Baru jalan 2 jam, baru setelah itu 2 jam lagi 4 jam, baru setelah itu 2 jam lagi berarti 6, baru setelah itu 2 jam berarti 8, dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, kan gitu kan teman-teman yang lakukan. Nah, kan gitu ya. Oke. Terus setelah itu nanti 10 jam. Nah, gitu. Maka nanti teman-teman akan ukur nih. Nah, pas dibuka dari plastiknya, ditimbang. Oh, enggak, belum, ini 100. Oke, dia 100 gram ya, ini satuannya gram. Ini satuannya jam. Gitu ya. Setelah jalan 2 jam, maka 100 gram ini akan apa, teman? Berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya, dia akan berkurang kan setelah 2 jam, dia akan berkurang. Anggaplah sekarang dia sudah berkurang menjadi misalnya sisa 96 ya, berarti sudah hilang 4 gram. Itu kan ya. Atau agak dikit ya, biar nanti kita ada variasi. Anggaplah 93. Ya. Ya, berarti dia sudah berkurang 7 kan ya. Dia sudah 7. Nah, kemudian ada 93 ini ya, setelah 2 jam lagi, ya 2 jam selanjutnya sekarang dia sudah berkurang menjadi misalnya 87. Nah, gitu. Kemudian ini 87 ini anggap sekarang setelah 2 jam selanjutnya, dia sekarang sudah menjadi 82 misalnya. Nah, kemudian berkurang 78 misalnya. Kemudian berkurang lagi 75 misalnya. Nah, gitu. Kan itu kan ya. Nah, maka teman-teman sini melihat bagaimana massa kamper ya, kesimpulannya teman-teman akan tuliskan ya. Massa kamper ya, berkurang ya seiring waktu. Ya, atau mungkin kita katakan seperti ini bahwa massa kamper ya merupakan fungsi waktu. Gitu. Fungsi waktu. Gitu. Ya, atau mengatakan massa kamper itu merupakan fungsi waktu.
Ya, artinya bahwa masa kamper itu dipengaruhi oleh waktu. Berjalannya waktu, masa kamper berkurang. Ya. Jadi berjalannya waktu, masa kamper berkurang. Artinya masa kamper itu tergantung pada waktu. Atau kita katakan masa kamper itu fungsi waktu. Dipengaruhi oleh waktu. Biasanya ditulis seperti ini. Ya. Jadi kalau kita simbol massa itu adalah M, T adalah ini, ya, maka kita tulis seperti ini nanti. Massa kamper ini nanti merupakan fungsi T. Nah, gitu. Nah, nanti ada persamaannya di sini. Oke, nah sekarang coba kita buat persamaannya. Ya. Sebentar, saya buka Excel dulu ya. Nah, ini sebentar. Saya pengen perlihatkan bagaimana fungsi waktu tadi ya. Ini tadi apa? T ya. Kemudian ini adalah M gitu kan ya. Ini tadi dari 0, kemudian berapa tadi itu? 2 ya. Kemudian 4 gitu kan ya. Oke, 6, 8, 10. Kalau tadi ini kan 100 ya. Kemudian berkurang jadi 93 ya kan ya. Kemudian berkurang jadi berapa tadi? 87. Kemudian berkurang menjadi 82 ya. Kemudian 78 dan terakhir 75. Nah, gini kan ya. Nah, kalau teman-teman bikin ini sebagai sebuah grafik misalnya, ya. Nah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan seperti ini kan ya. Nah, anggaplah ini misalnya garis lurus ya. Anggaplah misalnya dia garis lurus. Nah, gini. Misalnya dia garis lurus, kita asumsikan dia garis lurus. Maka, sebentar. Oke, trendline, display equation on chart. Nah, gini. Maka kita boleh persamaannya. 2,5x. Nah, maka nanti kalau ditanya bagaimana fungsi massa kamper terhadap waktu, nanti teman-teman nanti akan menulisnya seperti ini. Seperti nanti cara menulisnya. Ya. Jadi tadi ini apa ini? 0, kemudian 20, 40, 60. Ini tadi apa teman-teman? 80, 100. Ini apa? Waktu, Pak. Masa. Massa ya. Ya, ini adalah M. Massa. Kalau ini adalah waktu. Dan gitu kan ya. M itu berarti mewakili Y. X itu apa? Kalau teman-teman ini kan X ya. Ini sumbu Y kan ya. Ya, berarti nanti Y-nya ini kita ganti M, X-nya kita ganti dengan T. Itu kan ya. Maka nanti teman-teman ini kita ganti T. Ya, maka nanti kalau kita tulis lengkapnya, nanti M sama dengan minus 2,5 T ditambah 98,33. Nanti persamaannya seperti ini. Inilah fungsinya. Ya. Atau kalau lengkapnya, kalau di matematika, seperti ini. M sebagai fungsi waktu, rumusnya adalah minus 2,5 T ya ditambah 98,33. Nah, gitu. Nah, ini kan tadi gitu 2, 4, 6, 8, 10 jam gitu kan ya. Nah, kalau ada pertanyaan sekarang, tentukan massa kamper. Ya. Misalnya saat 17 jam. Nah, bisa nggak kira-kira teman-teman? Kira-kira bisa nggak? Kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana caranya? Halo? Tentukan masa kamper saat 17 jam. Nah, gitu. Karena tadi kita cuma sampai 10 jam kan? Kalau pada saat 17 jam, bisa nggak kira-kira kita tentukan? Bisa. Gimana caranya, Mbak? Berarti M 17 kan? Sama dengan? Min 2,5. Iya, min 2,5. Kali 17. Nah, ya. Jadi T-nya ini kita kali dengan 17. Di sini. Kan gitu kan ya? Nah, baru ini kan ya, ditambah dengan 98,33. Nah, gitu. Maka kita melihat bagaimana M itu setiap T kita ubah. Gitu. Maka kita bisa menentukan M-nya. Karena apa tadi? M itu pasti akan berubah kalau T-nya kita ubah. Karena M itu adalah fungsi waktu. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan lagi seperti ini, teman-teman.
pada saat T berapa kamper habis? Bisa nggak kira-kira menentukannya? Pada saat T berapa kampernya habis? Nah, gitu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Sudah ada fungsinya. Ini kan fungsinya sudah ada nih fungsinya. Fungsinya adalah M bagi fungsi T sama minus 2,5 T ditambah 98,33. Pada saat T berapa kamper habis? Gimana cara menentukannya, teman-teman? Apa? Tadi persamaannya? Ini kan ya? T 98, nah, gitu. Pada saat T berapa kampernya habis? Nah, kan gitu pertanyaannya. M-nya dinolkan dulu. Iya, benar. Kalau kamper habis artinya apa? Kamper habis. Ya, kamper habis artinya apa? M-nya sama dengan 0. Nah, kan gitu kan ya? Berarti 0 di sini kan? Minus 2,5 T ditambah 98,33 atau 2,5 T sama dengan 98,33 atau T sama dengan 98,33 dibagi 2,5. Maka kita akan tahu T ini pada saat M0. Nah, gitu. Itu T pada saat M0. M0 artinya apa? Kampernya habis. Nah, gitu. Maka kita sini bisa melihat bagaimana dua besaran, ya, besaran massa dan besaran T waktu, ya, kita bisa tentukan kedua-duanya menggunakan apanya? Fungsi di antara keduanya. Nah, karena sudah ada fungsi di antara keduanya, maka kalau yang satunya kita tahu, yang satunya juga bisa kita tahu. Ini baru kita dua variabel ya, baru dua. Nanti ada 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Paham, Pak. Oke, nah sekarang kita rumuskan. Apa sih fungsi itu? Ayo, ada yang bisa memberikan kalimat apa kira-kira fungsi itu? Fungsi itu apa? Hubungan matematis yang menyatakan ketergantungan suatu unsur pada unsur yang lain. Iya, ya. Jadi, hubungan matematis. Ya, kenapa kok matematis? Ya, karena pasti nanti pakai tanda sama dengan, tanda kali, tanda tambah, tanda kurang. Kan itu kan ya, mesti ada tanda-tanda itu kan ya, simbol-simbol itu, operator-operator itu. Jadi hubungan matematis atau kita sebut itu hubungan matematis itu adalah persamaan. Nah, itu kan persamaan. Ya. Yang menyatakan, ya, menyatakan, ya, ketergantungan. Nah, ya, sorry. Ketergantungan nih, ya, besaran yang lain, ya, besaran yang lain terhadap besaran lainnya. Nah, gitu kan ya. Terhadap besaran lainnya. Nah, gitu. Ya, contoh tadi ya. Contoh tadi yang kita ambil contoh tadi itu apa tadi itu? Ya. Y sama dengan 2,5x plus 98,3. Ya, kan itu kan ya. Tadi contohnya itu. Ya. M sebagai fungsi T sama M minus 2,5 T gitu kan ya, plus 98,33. Nah, ini contohnya tadi kan ya. Ya. Jadi ini hubungan matematis. Kok hubungan matematis maksudnya apa? Nah, ini ada tanda, ada bilangan. Nah, atau bilangan ini kan bilangan ini. Ada simbol. Nah, ini simbol nih. Simbol operator. Berarti ini hubungan matematis, pernyataan matematis ya. Yang menyatakan ketergantungan besaran lain. Nah, ini ada besarannya M ya terhadap T di sini. Ya, jadi satu besaran terhadap besaran lainnya. Ya. Ini berarti kalau ini kan persamaannya atau fungsi ini, fungsi M terhadap T ini adalah ketergantungan M terhadap T, terhadap waktu. Nah, gitu. Oke? Bisa dipahami kan ya? Nah, fungsi ini dapat dinyatakan ya. Dapat dinyatakan ya, sebenarnya tidak harus persamaan ya. Jadi bisa dalam bentuk persamaan. Seperti ini tadi ya, persamaan seperti ini. Selain itu bisa juga sebenarnya dalam bentuk grafik ya. Dalam bentuk grafik. Cukup grafik saja. Ya.
persamaan bisa menghasilkan grafik, grafik bisa menghasilkan persamaan. Ya, kayak tadi kan ya. Ya. Jadi, nah tadi itu epsilonnya tadi ya. Nah, kayak ini. Ini grafiknya nih. Nah, ini itu fungsi nih, ya. Itu fungsi antara, nah, sebentar, kita rapikan ya, coba saya rapikan dulu teman-teman. Nah, gini kan. Nah, ini adalah T. Nah, gitu kan ya. Sementara yang ini adalah, nah, ini M. Nah, itu kan. Jadi menyatakan ketergantungan M terhadap waktu. Bentuk grafiknya seperti apa? Seperti ini. Turun, miringnya dari kiri ke kanan turun. Artinya, kok jadi, oh ya, M ini ya, M ini ya. Kirain tadi itu. Ya, jadi M terhadap T gitu kan ya. Yes. Seiring berjalannya T, M-nya turun. Nah, turun kan, masanya turun. Karena dia tersublimasi tadi kan ya, dia tersublimasi. Dia masanya turun ini. Gitu. Bentuk fungsinya seperti ini. Ya. Bentuk persamaannya seperti ini. Gitu. Bentuk tabelnya seperti ini. Nah, gitu. Jadi bisa juga ada bentuk tabel ya. Jadi kurang satu ya. Jadi persamaan, grafik atau tabel. Tabel juga bisa seperti ini. Ya, dalam bentuk tabel. Ya. Biasanya kalau teman-teman praktikum, ya, praktikum misalnya, mungkin sudah pernah praktikum kan ya? Sudah pernah praktikum, teman-teman? Praktikum online, Pak. Tapi sudah ada ya, maksudnya data praktikum kan ya. Biasanya tabelnya dulu, dari tabel jadi grafik, dari grafik jadi persamaan fungsinya. Nah itu langkah-langkah membuat fungsi ya. Tabel dulu, ya kita cari datanya, dari datanya kita buat grafik, dari grafik jadi persamaan fungsi. Oke, sampai itu ya. Nah, sekarang itu jadi fungsi ya. Nah sekarang fungsi ini ya. Tadi fungsi dinyatakan ya, dinyatakan. Jadi bisa tabel ya. Harusnya dibalik tadi ya. Ini tabel grafik persamaannya. Jadi kayak gini, kayak gini. Balik ya. Nah, fungsi atau satu di sini, komponen. Komponen fungsi. Sebentar. Oke. Nah, komponen fungsi itu nanti ada namanya variabel. Ya, variabel. Ya, variabel itu yang berubah besarannya. Ya, besaran yang diukur. Besaran yang diukur. Diukur. Nanti ada koefisien. Ini faktor besaran, ya. Ini faktor besaran, ya, konstan, ya. Atau kita misalnya konstanta besaran lah gitu ya. Konstanta besaran. Kemudian yang ketiga ada intercept. Nah, ini sebenarnya istilah-istilah ini sudah pernah sering teman-teman dengarkan ketika SMA kan ya. Ya, maksudnya apa? Ini perlihatkan dari tadi yang tadi ya. Yang ini tadi. Nah, ini ya misalnya. Ini ada fungsi dinyatakan dalam tabel, grafik, dan persamaannya. Ya. Dalam fungsi ini, itu ada istilahnya variabel. Ya. Variabel itu mana? Besarannya. Besaran yang kita ukur. Berarti mana? Nah, kalau di sini kan berarti variabelnya adalah apa? Apa teman-teman variabelnya? Besaran yang kita ukur. Dan dia berubah-ubah. Maka namanya variabel. Ya. Kira-kira yang mana nih? Mana yang dimaksud variabel? T dan waktu. Gimana? T dan M. Ya, T dan M. Nah, ini variabel nih. Ini dan ini disebut dengan variabel. Kenapa kok namanya variabel? Karena T ini dia berubah-ubah nilainya. Dari 0, jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Dia bisa berubah. Bahkan dari 0, 0,5, 1, 1,5 itu bisa juga. Tergantung cara kita menulisnya. M juga ini adalah variabel. Kenapa variabel? Karena dia berubah-berubah kan nilainya. Ya, dari 0 dan naik, atau dari 100 turun jadi 80, turun jadi 60 dan seterusnya. Sampai nanti jadi 0. Kan namanya adalah variabel atau besaran yang kita ukur. Itu disebut dengan variabel. Ya.
Kemudian ada namanya koefisien atau konstanta dari variabel yang dia tidak berubah. Ya konstan, dia tidak berubah. Mana yang disebut itu? Ini teman-teman, minus 2,5. Ya, dan ini 1. Ini ada 1 ya sebenarnya, sini ada 1Y kan ya? Ada 1Y. Cuma nggak ditulis kan ya? 1Y. Nah, satunya koefisiennya Y. Min 2,5 ini koefisiennya X. Gitu. Nah, itu namanya koefisien ya, atau konstanta dari variabel tadi. Ada gunanya? Ada. Ya, nanti kita lihat apa gunanya dari koefisien ini. Nah, ada lagi namanya intercept. Intercept ini, dia bukan bagian dari konstanta variabel, karena tidak ada variabel di sini kan, 98,33 nih, tidak ada variabel di sini. Ya, kita sebut dengan intercept. Apa intercept itu? Ada yang masih ingat? Nilai awal variabel terikat saat variabel terikat. Nilai awal variabel terikat, ya benar, nilai awal variabel terikat. Atau nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu nih variabel. Nah, variabel ini nanti teman-teman itu dibagi dua. Kalau di sini kan ada contohnya T dan M. Maka T ini variabel, M ini variabel. Sifatnya beda. T ini variabel, beda dengan M variabel juga tapi sifatnya beda. Maka nanti ada dua variabel itu. Ada namanya variabel bebas, ada namanya variabel terikat. Nah, gitu. Terikat pada variabel bebas. Bebas itu maksudnya bebas ditentukan nilainya. Sembarang kita mau tentukan berapapun boleh ya, tergantung kebutuhan kita, bebas ditentukan. Kalau terikat, dia terikat, nilainya nggak bebas. Terikat sama siapa? Pada variabel bebas. Gitu. Contoh T yang menentukan 0, 2, 4, 6, 8, 10 kan kita, ya kan ya. Boleh nggak kalau saya jangan pakai 2 dong, pakai 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh saja. Jangan cuma 6 dong, sampai seterusnya. 6, 7, 8, 9, 10. Boleh? Boleh. Maka T ini bebas. Ya. M, apakah bebas? Enggak. Nilainya M tergantung pada T. Maka angka 93, 87, 82, 78, 75, itu bukan kita yang nentuin. Ya kan ya? Itu tergantung pada nilai T-nya. Kita ukur pada T berapa. Kalau T-nya berubah jadi 1, maka bukan lagi 93. Mungkin dia adalah misalnya 97 mungkin. Karena M itu tergantung pada T, tergantung pada variabel bebas. Maka M ini dia sifatnya terikat. Gitu teman-teman. Oke. Bebas aturannya ya teman-teman. Sekarang aturannya. Bebas ini selalu di sumbu X. Terikat harus ditaruh di sumbu Y. Maka teman-teman temukan M itu di sumbu Y. T di mana? Sumbu X. Aturannya ya. Jadi semua variabel bebas itu teman-teman harus tempatkan di sumbu X. Ya, yang bebas kita temukan tadi. Ya, biasanya kalau praktikum itu biasanya sih ya kalau praktikum itu waktu, kemudian temperatur itu kan jadi variabel bebas. Kalau konsentrasi, ya, ada lagi namanya absorbansi dan seterusnya itu biasanya variabel terikat di sumbu Y. Oke. Nah, intercept tadi ini, ya, kapan nilai variabel terikat, misalnya di sini T di 0, ya, maka berapa nilainya variabel bebas ketika variabel kebalik. Berapa nilainya variabel terikat ketika variabel bebasnya 0, itulah disebut dengan intercept. Contoh ini tadi kan ya, T-nya 0. Ya, variabel bebasnya 0. Berapa nilai M-nya atau variabel terikatnya? 100. Ya kan ya? Maka ini adalah intercept-nya. Kok di sini 98? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Pada saat T-nya 0 ini variabel bebasnya
M-nya sebagai variabel predikat harusnya kan 100 ya, kalau di sini 98. Intercept-nya. Ada yang bisa menjelaskan, teman-teman? Halo? Masih menyimak kan ya, teman-teman ya? 98 itu angka pastinya, Pak. Enggak, maksudnya kenapa kok jadi 98 sini? Harusnya berapa sih sebenarnya? Harus 100 kan ya? Iya. Harusnya 100. Kenapa jadi 98 kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira? Harusnya 100 kan ya? Nah, inilah nanti kita akan masuk di bagian selanjutnya. Ada istilahnya namanya jenis fungsi. Nah, ada namanya fungsi linear. Fungsi linear. Ada lagi namanya fungsi non-linear. Nah, gitu. Linear. Nah, gitu. Ada namanya fungsi linear, ada namanya fungsi non-linear. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi, ya ini ya. Sebentar, saya bersihkan dulu biar rapi kelihatannya. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan ini. Biru, 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 biru. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan itu bentuk garis lurus atau tidak? Iya. Perhatikan baik-baik. Membentuk garis lurus atau tidak? Coba bandingkan dengan ini. Coba bandingkan dengan ini. Misalnya A, B, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya di sini 10, 9, kemudian 8, 7, 6, kemudian 4. Coba bedakan dengan ini. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudah ini salah nih ya. Minusnya 5 di sini ya. Nah, gini kan ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nah, coba bandingkan dengan ini, teman-teman. Bandingkan dengan ini. Display equation on chart. Nah, coba bandingkan dengan ini. Atau ini sebentar ya. Bisa coba ganti 0, 1 biar kelihatan maksudnya ya. Oke, gini aja. Coba bandingkan. Kalau ini birunya ini, titik-titik birunya ini membentuk garis lurus atau tidak? Garis lurus, Pak. Lurus. Lurus. Membentuk garis lurus atau tidak? Garis lurus. Tidak. Tidak, Oh, itu Pak. Tidak. Ya, sebenarnya tidak. Gitu kan ya. Nah, kalau ini dia membentuk garis lurus. Karena dia membentuk garis lurus, maka kalau kemudian kita lihat intercept-nya itu pasti sama. Ketika A-nya 0, A-nya di sini ya, sumbu X ya. B-nya di sumbu Y, ya pasti dia sama. Coba kita lihat. Nih, min X 10 kan ya, intercept-nya 10. Ini 10 juga kan ya. Karena dia memang aslinya adalah fungsi linear. Ya. Dia membentuk fungsi linear sebenarnya ini. Memang lurus. Ya, fungsi linear. Nah, kalau ini aslinya dia sebenarnya bukan fungsi linear, cuma ya kita buat persamaannya jadi fungsi linear, kita paksakan dia jadi fungsi linear. Garis hitam inilah. Ya, kita paksakan dia jadi fungsi linear. Aslinya dia bukan fungsi linear. Ya, tapi karena kita paksakan dia jadi fungsi linear, ya, maka kemudian muncullah tidak apa ya istilahnya, tidak pas ya. Kalau dia misalnya kita tadi misalnya ini kita paksakan dia fungsi linear, misalnya nih ya, ini 2, ya misalnya nih, saya coba perlihatkan ke teman-teman. Bantu saya untuk mengurangi 95, 90, 85, kemudian 80, 75. Pas? 100? Pas. Ya kan ya? Ini kan pas 100 kan ya? Karena kita sudah membentuk fungsi linear. Ya. Kita sudah membentuk fungsi linear. Oke? Oke, di situ dulu ya. Nah, sekarang saya balik dulu ke whiteboard-nya. Ya. Oke. Nah, jadi ini tadi komponen fungsi sudah ya. Sekarang yang terakhir adalah jenis fungsi. Oke, kita masih ada waktu 15 menit ya. Jenis fungsi. Ada namanya fungsi linear. Ada namanya fungsi non-linear.
evolusi. Nah, linear itu apa maksudnya teman-teman? Lurus. Tidak lurus. Nah, kan gitu aja. Simpelnya gitu kan ya. Contoh. Y sama dengan 2x plus 3. Linear. Y sama dengan x kuadrat plus 3. Non linear. Ya. Udah fungsi ini. Y sama 2x plus 3. Y sama 2x kuadrat plus 3. Yang ini linear, yang di bawahnya non linear. Masuknya apa? Grafik lurus. Kalau ini grafik Tidak lurus. tidak lurus. Ya, benar ya. Grafik tidak lurus. Oke, kita buktikan. 2x plus 3 ya. Kita buktikan sekarang pakai Excel. Ya. 2x plus 3. Oke, di sini. Di sini saja. Ya. Misalnya apa tadi tuh? Y dan X. Sorry, 3. X. Nah, ini ya. Misalnya, kebalik ya, harusnya X-nya di sini ya. X-nya di sini, Y-nya di sini. Ya. Jadi variabel bebasnya X, variabel terikatnya Y. Bebas nih, ya, 1. Ya, tuh. Bentar. 1, 2, ya. Apa tadi persamanya? X plus, berapa tadi? 2x plus 3. 2x plus 3. Oke, saya bantu ya. Sama dengan, saya tulis sini, sama dengan 2 kali X. X-nya ini 1 kan ya? 2 kali X kan ya? Plus 3. Gini kan? 2, ini ya, 2 kali X. X-nya berapa? 1. Plus 3. Oke, dapat 5 ya. Nah, ini juga sama. 2 kali, kalau tadi sini D5, sekarang sini kan D6 ya. Berarti sekarang X-nya berapa di sini? 7. X-nya? 2. 2. Ya. Begitu seterusnya, kita tarik. Oke, gitu. Ya. Ketika X-nya 3, maka Y-nya, ya. Tadi, ya, sini ya. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, gitu kan ya. Ketika X-nya 3, ya, maka 2 kali 3, 6. Plus 3, 9. Ya. Ketika X-nya 4, maka 2 kali 4, 8. 3, 11. Ketika X-nya 5, maka 2 kali 5, 10 tambah 3, 13. X-nya 6, 2 kali 6, 12 tambah 3, maka dia 15. Kan itu kan ya. Nah, kalau ini kita buat grafiknya, teman-teman buat grafiknya ini, di insert, kemudian scatter ini, teman-teman dapatkan ini. Ya. Apakah benar ini nanti akan lurus? Coba kita lihat trend line-nya. Nggak pakai mouse nih. Belum. Oke, add trend line. Ini ya, di sini. Display activation on chart. Oke, saya nggak pakai mouse. Oke, nah, maka teman-teman akan dapat ini persamaannya. Y sama 2X plus 3 dan intercept-nya nanti ini kalau kita teruskan ke sini ke bawah ya. Kalau kita teruskan maka nanti kita akan dapat kalau ini berapa ini? Kalau Y-nya 0, X-nya 0, berarti Y-nya berapa? X-nya 0, Y-nya berapa? 3 ya. Jelas kan ya, intercept-nya ini kan ini di sini. Ya, maka dia akan bentuk linear seperti ini. Kan ya. Oke, sekarang coba kita bandingkan ini. Kita buat yang simpel dulu ya, jangan yang tadi di ini. Kita bikin yang simpel dulu, misalnya ini, misalnya Y sama dengan X kuadrat. Nah, gini aja, yang simpel aja dulu. Di sini saya taruh di sini X di sini, Y, sini sama 1, 2, gitu ya. Di sini, 6. Nah, sini ya. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 1. ya, kita pakai formulanya saja. Ini pangkat 2 ya. Berarti X kuadrat kan ya? Oke. Kalau X-nya 2, maka nanti Y-nya jadi 4. Kalau X-nya 3, maka nanti Y-nya jadi 9. Ya, dan seterusnya. Sekarang kita lihat fungsinya. Insert, scatter. Nah, dia bentuknya kayak gini.
Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, kalau kita pakai timeline sini. Nah, gini. Nah, sini. Itu harusnya Ian power kalau nggak salah. Nah, gini kan power. Display exception on chart. Display exception on chart. Nah, sama kan? Nah. Ya, jadi ini tadi ya. 2x plus 3 ini kan ya. Kemudian y x kuadrat ini tadi sama kan? Satu. Dan ini bentuknya tidak linear lagi. Tapi sudah kalau namanya di sini, kalau di Excel itu diberikan nama Wow. power ya. Di power. Jadi trennya atau tipe regresinya adalah tipe power. Kalau tadi yang ini, yang ini tadi ini linear. Nah, linear. Jadi fungsi itu satu ini linear, dua non linear. Ini non linear, ini non linear, ini non linear, ini semua non linear. Jadi non linear nanti banyak lagi jenisnya. Ada yang fungsi pangkat, ada yang fungsi eksponensial, ya, ada yang polinomial dan seterusnya. Itu banyak lagi nanti. Oke, sampai sini bisa ya antara linear dan non linear dulu ya. Nanti kita lihat yang jenis-jenis non linear. Oke. Kalau sudah, kita pindah sekarang ke whiteboard tadi ya. Jadi, oke. Jadi linear dan non linear. Ya, non linear ini banyak lagi jenisnya nanti. Ya, ada yang fungsi pangkat, power tadi ya. Ada yang eksponensial, ada yang logaritma. Ya, ini semua nanti non linear. Ya, contoh pangkat. Pangkat tadi contohnya ini. Ya. Non linear. Ya, misalnya yang pangkat ya, fungsi pangkat tadi ya. Fungsi pangkat ya, misalnya tadi y sama dengan x kuadrat atau y sama dengan, kalau ini sudah polinomial ya, ini polinomial ya. Y sama x kuadrat. Ya, pangkat 2 maksudnya ya. Ada lagi yang eksponensial. Atau saya pindah ke sini ya biar muat ya. Jadi fungsi pangkat contoh y sama dengan x kuadrat. Kemudian ada lagi fungsi eksponensial ya. Eksponensial. Ini juga sama. Ini adalah non linear ya. Misalnya y sama dengan 2 pangkat x. Nah, gitu kebalikannya ya. Jadi variabel x-nya ya, variabel bebas x-nya itu jadi pangkat. Nah, jadi pangkat. Kalau ini tadi variabel bebasnya dipangkatkan, kalau ini dia jadi pangkat. Ada lagi logaritma. Logaritma. Misalnya y sama dengan ln x. Ya, ln x. Ln x itu tahu ya, ln itu ya. Ln itu sama dengan apa? Ln sama dengan sudah ada di simbol dan bilangan ya. Bilangan dengan simbol. Ln itu apa bahasa lainnya? Ini kan operator. Ya. Ada yang tahu ln itu? Ln itu adalah logaritma yang basisnya adalah bilangan e. Bilangan e tahu? Bilangan e? Halo? Di mana e sama dengan berapa? 2,71828. 2,71828 ya, terusnya panjang ya sebenarnya. Itulah ln ya, ln. Atau itu logaritma, makanya namanya fungsi logaritma karena memang artinya ln itu adalah logaritma, tapi basisnya adalah e. Kan logaritma kan kalau nggak ditulis, kalau cuma logaritma seperti ini basisnya berapa? Logaritma berapa? Sorry? 10. 10 ya. Ini 10 log. Gitu kan ya? Gitu. Kemudian lagi fungsi trigonometri. Trigonometri. Nah, ini juga sama, non linear juga ya. Jadi ini semuanya adalah non linear. Nah, ini ya, apa contohnya? Misalnya sin x. Gitu.
Nah, sekarang kita coba satu nih, eksponensial ya. Kita coba eksponensial. Ini masih ada waktu 2 menit. Oke. Saya pakai waktunya 2 menit ya. Masih ada waktu 2 menit. Eksponensial. Ya, ini yang terakhir. Ya, misalnya, sini X, sini 1, 2, ya, saya tarik sini. Ini ya. Jadi, kita akan buat fungsinya Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, gitu ya. Oke, sekarang Y di sini. Y di sini, berarti gimana nih? Berarti sama dengan 2 pangkat X-nya kan? Nah, X-nya ini. Ah, ini. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, berapa? 4, 8, dan seterusnya. Nah, ini kita dapatkan. Ini kita buat kurvanya nih. Maka nanti teman-teman akan dapatkan non-linear juga. Nah, gini dia. Non-linear. Ini dia, non-linear. Ya. Dan ini nanti, kalau kita lihat di sini, kita pakai eksponensial. Ini. Nah, ini dia. Kita display equation on chart. Benar nggak? Nah, ini dia, teman-teman. Kemudian nulisnya dalam bentuk E ya, dalam bentuk error. Ya, saya nggak tahu bisa nggak ya kalau nggak. Mestinya bisa. Tidak dalam bentuk itu, mestinya bisa sih ya. Kalau ini kan 2 pangkat X ya, tapi dia ubah dalam bentuk error. Nah, jadi bentuknya dia seperti ini. Ya. Ini sama ya, jadi 2X ini sama dengan E pangkat 0,6931X. Nah, ya kayak gini kan ya. Nah, teman-teman juga nanti bisa itu. Cuma kalau di sini itu tidak ada yang logaritma ya. Di Excel itu tidak ada yang logaritma ya. Oh, ini ada. Logaritma ada. Ya, teman-teman bisa coba. Misalnya tadi ya. Masih ada waktu nggak? Bentar ya, sedikit lagi ya. X dan Y. Y ya. Sini kita geser dulu. Ini 1, 2, tarik ke sini. Misalnya kita akan mencoba Y sama dengan ln X, ya. Oke. Nah, sini maka sini sama dengan ln itu pakai dalam kurungnya. Ini 1, 0 ya. Oke ini. Nah, gini kan. Oke, ini kita lenkan coba. Lenkan, dan insert. Ini dia. Nah, ini dia persamaannya. Non-linear juga. Kan gitu kan ya. Coba kita lihat. Add timeline. Logaritma. Nah, ini dia. Display equation on chart. Ini dia. Ln X. Y sama dengan ln X. Nah, Y sama ln X. Nah, itu ya. Jadi, ulangi lagi bahwa fungsi ya itu bisa linear dan non-linear. Non-linear ada jenisnya macam-macam. Nah, untuk menyatakan fungsi, ya kita bisa dari tabel, dan dari tabel jadi, dari tabel, kemudian jadi grafik, dari grafik bisa jadi persamaan. Ini kan ya. Ini kok sini tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya, teman-teman ada jeda 10 menit ya. Oke, bagian yang lain nanti teman-teman bisa perdalam di modulnya ya. Karena di pertemuan selanjutnya kita akan melihat bagaimana operasi dari fungsi linear dan non-linear ya. Oke, nanti juga akan ada tugas ya, tapi nanti tugasnya bisa saya berikan belakangan. Oke, sekira itu ya teman-teman untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami materi yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan fungsi ya.